Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Kembali lagi saya Usep Suhud dengan video baru. Kali ini saya ingin membahas tentang private label. Kalau Anda belum paham atau belum ngeh apa itu private label, saya akan tunjukkan kepada Anda. Oke. Nah, private label itu adalah produk, gitu kan? Produk yang dijual, barang-barang yang dijual oleh sebuah toko, supermarket, minimarket, yang menggunakan nama toko mereka sendiri. Nah, di sini ada contohnya, ada Carrefour misalkan. Carrefour dari mulai tisu, makanan bayi, sirup, macam-macam itu menggunakan merek. Ya, mereknya itu adalah merek dari tokonya itu sendiri. Atau di sini ada Carrefour kebetulan, mungkin ada lagi yang lain. Nah, ini private label punyanya Indomaret. Nah, belum lama saya pergi ke Indomaret sengaja mencari apa saja yang mereka jual. Itu ya seperti yang Anda lihat, ini dari mulai makanan ya, kayak kacang-kacangan itu dikemas dengan label merek mereka sendiri. Toko mereka Indomaret. Bahkan ada sandal jepit, bahkan ada celana dalam, bahkan ada pengharum pakaian, deterjen, semuanya merek Indomaret. Terus kemudian saya ambil contoh lagi, adakah yang lain? Adakah yang lain? Oke. Nah, mungkin beberapa produk private label ini harganya memang lebih miring dibandingkan merek-merek lain. Kenapa? Merek lain seperti misalkan deterjen yang dibuat oleh Unilever mungkin akan lebih mahal dibandingkan deterjen yang dibuat oleh dengan merek si Indomaret. Tapi nggak gitu juga gitu. Kemarin saya sempat membandingkan, contohnya adalah tisu gitu kan. Nah, tisu itu disandingkan gitu dia dalam satu rak itu dalam satu level, dalam satu ini shelf tertentu itu kelihatan banget harganya, ternyata nggak selalu lebih murah gitu, dan itu lebih mahal bahkan dari merek yang lain. Nah, namun demikian pada umumnya merek private label ini harganya lebih murah ya. Apalagi tadi kalau misalkan Anda perhatikan Giant juga punya ya private label, right? Oke. Indomaret, Giant, mungkin juga di tempat yang lain juga ada sama. Maksud saya pengen tunjukin di sini tadi yang pertama itu dari Carrefour. Carrefour ini dia menggunakan kata discount. Ini menarik ya, barangkali mungkin harganya memang lebih murah dibandingkan merek-merek dari label yang lain. Nah, di sini ada air minum juga, tepung juga ya. Ini what is this? Is it tepung? Ada roti ya. Ini ada jam. I don't know what is this. Oh, I think this is cookies. Ini mungkin kacang-kacangan ya. Ya, kacang yang dibekukan gitu, yang alright, apalagi. Nah, ini I'm not saying ini semua ada di Indonesia, tapi Carrefour kan merek dari Prancis, tidak bisa aja ini dari negara yang lain. Tapi inilah yang disebut dengan private label. Nah, kenapa saya angkat topik ini untuk video kali ini? Karena belum lama saya diskusi dengan satu orang sahabat saya dari sebuah kampus di luar kota, di luar Jakarta, yang saat ini beliau ini lagi melakukan penelitian untuk disertasinya tentang private label. Nah, saya lalu pergi ke Google Scholar, yang saya tahu beberapa tahun yang lalu saya sempat baca-baca artikel jurnal tentang private labels. So indeed, this kind of topic has been spreadly researched by previous researchers. Contohnya ini misalnya tahun 2012 sudah ada yang ngangkat di Malaysia,
Lalu tahun 2011 private label brands juga sudah ada. I don't know exactly from which country is this. Kemudian kita lihat yang paling tinggi ya, ini 240 cited-nya, citasinya, disitasi maksudnya. Oh, ini tahun 2011, lebih lama lagi, 511. Saya anggap bahwa semakin tua, bisa saja dia semakin banyak di ini ya, di citasi. Pengen lihat yang mana yang lebih tua. Di sini tadi ada 2011. Oh, ini 2005. Predicting private brand purchase, ya. Jadi ada yang disebut dengan private labels, ada juga private brand di Korea, private label 2005. Oke, apakah ada yang lebih tua lagi? Oh, 2005. Well, ini cara seperti ini kita lihat tahunnya untuk menunjukkan, pengen lihat gitu apakah penelitian ini sudah banyak atau belum. Sepertinya sudah lama ya, sudah banyak. Coba saya klik di halaman 10. Lama juga bukan berarti kemudian jadi booming, tapi bisa saja masih jarang. Private labels ini di halaman 10 aja udah masih ada. 14 private brand masih ada, artinya topik ini memang sudah sangat umum. I'm not saying ini nggak bisa diteliti, bisa saja. Nah, kita kan, apalagi untuk mahasiswa S3, kita harus benar-benar bisa menunjukkan bahwa riset ini emang seksi banget gitu. Bahwa riset ini memang memiliki sisi state of the art yang spesifik, yang bagus banget. Kalau enggak, gitu kan. Kita harus bangga bahwa riset kita harus unik. Nah, cari uniqueness-nya mungkin harus lebih spesifik, kayak misalkan Indomaret kan kita biasanya gini, untuk mencari state of the art dari penelitian yang kita buat itu, kita baca ya sebanyak mungkin artikel yang berada dalam topik yang sama, lalu kita bikin something like a matrix gitu. Kita akan bikin tabel pembeda, disebutkan aja penelitian ini di negeri mana, dia ngomongin soal private label untuk maksudnya apakah toko itu adalah internasional gitu kan, ataukah lokal gitu. Kayak misalnya tadi Carrefour kan internasional, Indomaret lokal. Carrefour itu kan something like a big store, like hypermart gitu kan. Dia memiliki ukuran yang memang jumbo gitu. Sementara Indomaret kan minimarket gitu. Pasar kecil, toko kecil. Nah, ini kita lihat gitu, mencari pembeda. Jadi jangan sungkan untuk fokus pada jenis toko tertentu supaya mencarikan pembeda. Ya. Seperti itu ya, itu. Jadi jangan sekedar terlampau general private labels, tapi dibikin lebih spesifik supaya kita bisa bilang keiniannya di mana, kebaruan. Sorry, it's not novelty. I'm talking about state of the art. Kemudian rekan-rekan akademia, itu tadi ya, bahwa artikel tersebut lihat nih, ini perceived luxuriousness of premium private label. Artinya ada produk-produk yang memang premium, ada juga yang generic, artinya yang untuk low income customers. Next, kemudian yang bisa saya bahas di sini adalah apakah ada spesifik variabel. Saya menggunakan kata kunci ini. Kalau tadi di Google Scholars, ya di sini saya akan menggunakan Google biasa. Factors to influence private label purchase intention. Apakah ada issue atau ada variabel yang spesifik. Di sini dia ngomongin loyalty.
Oh ya, ini ada istilah lain selain tadi saya bilang ada selain label private label bisa juga tadi private brand, ada juga store brand ya. Ini istilah-istilah yang sama tapi digunakan berbeda menggunakan konteks yang sama tapi berbeda istilah. Ada store image, ada price, ada confidence, perceived value, perceived intention. I think variable ini very generic, biasa saja gitu, nothing special, nggak ada yang spesifik banget. Framework of brand equity bukan. Jadi green test, green purchase intention, green product ini nggak ngomongin label, brand label. Apa tadi? Ya ini cara lain gitu, kita mencari variabel yang kira-kira yang di luar dari yang biasanya. Kayak misalkan tadi ini purchase intention biasa, tapi yang apa istilahnya, yang spesifik indikator, maksud saya gini, penelitian yang dengan topik yang tadi, yang store brand, menggunakan dengan topik store brand atau private label, itu kira-kira dia menggunakan indikator atau variabel yang apakah spesifik gitu. Contohnya kayak yang spesifik itu kayak gini. Kita sedang melakukan penelitian, misalkan green product gitu. Nah, yang spesifik itu adalah ada variabel khusus yang berhubungan dengan mungkin yang lebih sangat spesifik. Misalkan karena itu ngomongin green product, maka mungkin kita bisa masukkan tentang environment consciousness atau environmental knowledge dari si responden. Itu variabelnya seperti itu. Gitu ya. Jadi variabel-variabel ini sangat spesifik yang kita cari apakah ada atau enggak. Nah, ini saya bacanya sekilas, tapi kalau Anda tertarik dengan penelitian ini, coba cari indikator yang hanya bisa ditemukan untuk ditemukan di topik-topik semacam ini. Ya, tadi kayak misalkan private labels itu, kalau saya membeli private labels, misalkan mungkin saya akan terpengaruh juga dengan merek toko tersebut gitu. Misalnya gini, Rinso kan udah everybody knows the quality gitu. Terus kemudian ketika saya mau beli deterjen merek Indomaret gitu, saya mungkin berpikir Indomaret deterjen gitu. Kalau saya konsumen yang tidak sensitif dengan harga, saya nggak akan beli private labels itu untuk produk deterjen. Tapi kalau uang saya pas-pasan, mungkin itu akan saya pertimbangkan gitu, ya. Jadi, oke, mungkin price gitu, atau mungkin perceive of quality, atau mungkin pokoknya variabel-variabel yang kira-kira what people thinking about gitu, faktor apa yang dapat mempengaruhi, tapi yang spesifik, yang nggak general. Alright. Ada brand value mungkin gitu kan. So itu saja rekan-rekan akademia. Topik ini sudah banyak diteliti, namun demikian cari pembeda jika kita melakukan penelitian dengan topik ini, pembedanya apa gitu kan. Tadi mungkin tokonya yang kita lebih spesifik, jadi nggak general, nggak in general gitu, tapi lebih ke spesifik jenis tokonya kayak gimana. Atau mungkin, I don't know, mungkin kita cari nggak hanya jenis tokonya, ukuran tokonya besar kecil, bisa juga mungkin membedakan antara responden di kota besar dengan responden atau konsumen di kota kecil. Ya, which one memiliki hasil, kita bedakan gitu.
Ya, misalkan di kota besar di Jakarta respondennya seperti apa, terus kemudian di kota kecil respondennya seperti apa, sehingga kita bisa membandingkan mana yang paling berpengaruh gitu. Oke, so mudah-mudahan video ini tidak membingungkan. Ini tetap menarik ya. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.